Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polisi mengatakan jaringan atau perusahaan yang tempat Anda bekerja ini berkaitan dengan jaringan dari Kamboja, betul? Ya, Siapa yang melakukan transaksi bisnis dengan pihak luar negeri? Salah satunya di Kamboja. di bosnya langsung. Anda kenal bosnya langsung? Iya, Iya. Bosnya ikut tertangkap? tidak. Si bos ini siapa? Bisa punya uang segitu banyak dan juga mengendalikan jaringan sampai ke luar negeri? Profilnya seperti apa? Profile. Intinya dia bos saya sebelumnya yang di rental, yang menawarkan saya untuk masuk di perusahaan ini. Orang Indonesia? Ya, Anda tahu latar belakangnya? tidak. Bisnisnya selain judi online apa aja? Ada rental mobil, cafe juga ada. Ada di IT juga tapi saya kurang paham. Udah itu. Anda juga kerja di perusahaan periklanan. Apakah itu juga milik dari bos Anda? Ya itu jadi saya diminta untuk membuat perusahaan tersebut dengan nama saya. Tapi sebenarnya perusahaan itu tidak ada, hanya untuk dipergunakan untuk membuat rekening PT yang dimana penggunaannya untuk gaji karyawannya, karena karyawan kan gajinya karyawan dengan sebanyak itu tidak mungkin menggunakan rekening pribadi, makanya memerlukan rekening PT. Jadi PT-nya PT bodong ya, bohongan hanya untuk transaksi pembayaran gaji karyawan. Oke. Mas Ruby tadi sempat menyatakan bahwa pas gampang kok walaupun ada rasa aman, merasa tidak akan, pasti bisa kok untuk terselidiki. Ini kenapa bosnya masih belum bisa ditangkap? Iya, tinggal kemauan dan pakai pakai cara yang benar gitu. Kebetulan kalau saya kan memang di swasta, kerjanya memang fokus beginian. Ya kita tahu semua cara teknik-teknik ini dan para pelaku seperti ini, dan kita dapat ilmu dari seluruh dunia di conference-conference, di asosiasi-asosiasi kita. Ilmunya semuanya ada, Sebenarnya ada. bisa. Betul. Tapi Mas bisa. kan begini, persoalannya masalah judi ini kan di sebagian negara, mau yang fisik maupun tidak itu memang legal. Ya, jadi mestinya sih teori, teknik, tools semua sudah ada tersedia. Kalau mau melawan mereka dengan proper, mereka fighting seperti ini, seperti tadi disebutkan, seperti ini hanya di negara-negara yang melarang judi gitu loh. Ya. Di negara-negara yang lain Melegalkan. mereka Nah, jalan-jalan artinya kan seperti nggak bisa biasa tiba-tiba aja. sekonyong-konyong kita menangkap orang tersebut karena dia kan ada di sebuah negara yang memang melegalkan hal tersebut. Enggak, tapi kalau misalkan Mas, dia apa solusinya? Oke. Kalau dari segala Ya, segi kalau hukum itu kan dia melakukan ya. kejahatan di sini bisa Ya, dong. di Undang-Undang ITE kita udah disebutkan yang melanggar pasal di salah satu di Undang ITE, berarti kan kalau ininya substansinya unsurnya adalah judi online. Nah itu disebutkan di Undang-Undang ITE beroperasi di Indonesia ataupun di luar. Nah, Mas, tadi yang menarik adalah soal pencucian uang. Bagaimana uang yang begitu besar gitu dari yang didapat dari judi online ini diputar lewat Supaya perusahaan-perusahaan legal. Supaya terlihat aman. Terlihat aman, mulai dari bisnis rental, perusahaan iklan, perusahaan IT. Mampukah kemudian pihak petugas kepolisian termasuk PPATK melacak bahwa ini pencucian uang, uangnya uang haram? Bisa nggak? Sangat bisa. Money laundering itu mostly kan sekarang menggunakan banking yang sudah pakai teknologi juga gitu ya. Nah masalahnya adalah kemauan dalam mendetek money laundering di ekosistem financial tersebut sendiri. Yaitu mulai dari perbankan dia yang terima dananya, berarti dia ada KYC apa enggak, know your customer-nya, apakah profilnya bener nih ya. Rental mobil segini tapi puterin duitnya segini. Jadi tadi balik lagi money laundering, kalau sudah terdeteksi pola itu, dan pola itu ada
rumusnya, ada softwarenya, bahkan pihak bank pasti punya sistemnya. Tinggal, Oke. nah ujungnya memang mereka harus lapornya hanya ke PPATK. PPATK baru nanti submit ke penegak hukum. Ya. Nah putus di mana, nggak jalan di mana, silakan Ketahuan. coba. Oke, ini menarik ya, menyambung diskusi kita yang seru ini. Saya juga sempat mewawancarai seorang penyidik di kepolisian. Sebenarnya seperti apa pihak kepolisian membongkar sindikat judi online. Memang rupanya jaringan sindikat ini terkait dengan jaringan internasional dan sejumlah pelaku memang sudah ke luar negeri. Termasuk pertanyaan yang tadi kita sampaikan, kalau misalnya ternyata bosnya ini berada di luar negeri, bisa nggak kemudian ditangkap dan dibawa untuk diadili di Indonesia? Kita simak bersama. Seberapa sulit untuk membongkar jaringan judi online, Pak Akbar? Kalau untuk kesulitan, kami nggak ada kesulitan dan kami memang masih terus melakukan upaya terkait masalah mentrace. Kemudian kami juga sudah membuat DPO juga untuk terkait bosnya. Kami tinggal nanti berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain, baik itu di Inter maupun PPATK. Apakah orang yang bermain judi online Ya. juga bisa ditangkap oleh polisi? Ya, kami sudah melakukan upaya juga. Selain dari yang ini, kami juga melakukan pengungkapan beberapa yang sudah kami amankan. Sebelum kita mengungkap yang jaringan besarnya ini, ada 5 orang yang sudah kami amankan terkait dia memasang atau bermain di judi online ini. Pak Akbar, kalau ternyata terafiliasi jaringan yang ada di Indonesia dengan jaringan di negara lain, di mana di Indonesia peraturannya adalah judi itu ilegal, melanggar hukum. Tapi di negara tertentu mungkin saja dilegalkan. Lalu bagaimana upaya proses hukum supaya bisa menangkap pihak otak dari pemilik jaringan ini? Kalau terkait masalah hukum yang berlaku adalah hukum yang ada di Indonesia karena mereka melakukannya di Indonesia, sekalipun dia melarikan diri ke luar negeri, bisa tetap juga untuk melakukan upaya hukum. Jadi tidak ada celah untuk mereka melarikan diri dan terbebas dari hukum Ya. kita. Sebetulnya yang bisa dilakukan polisi salah satunya adalah follow the money. Ya. Kita bisa mengatakan, mungkin dikatakan bahwa oh ini kan karena domainnya di luar negeri salah satunya gitu ya, bank-bank di luar negeri, maka tidak bisa, agak susah untuk diberantas. Tapi begini, setahu saya, bank, apalagi bank-bank internasional, itu sangat khawatir kalau reputasi mereka rusak. Yes. Apalagi kalau berkaitan dengan hal-hal yang melanggar hukum. Ya. Yang tadi dikatakan know your customer tadi itu. Jadi memang kita harus berkomunikasi dengan mereka, minta mereka untuk lebih mengerti siapa customernya. Dan kalau customer ini kemudian punya link dengan hal-hal yang sifatnya kriminal dan ilegal di sebuah negara, bank itu punya kepentingan untuk melindungi reputasinya. Dialah yang harus melakukan langkah-langkah gitu ya untuk menghentikan transaksi semacam itu. Ini misalnya yang bisa dilakukan. Tapi ya memang dari pemerintah harus agak serius untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak luar, termasuk di dalamnya menjalin komunikasi dengan pihak swasta. Kita sama-sama tahu biasanya pemerintah memang lebih lamban karena ada birokrasi yang panjang di dalamnya. Tapi swasta punya expertise, punya kemampuan, libatkan swasta. Tantang anak-anak hacker daripada kayak Bjorka dan lain sebagainya, bikin kacau dan bocorin data. tadi udah mau ngomongin Minta mereka untuk coba bisa nggak ungkap judi online? Yes, Bosnya jadi daripada siapa? mengungkap kemudian Kasih tantangan. petinggi-petinggi negara, aku bukan Ya, satu-satunya yang berpikir iya. demikian. Toh mereka Bayani juga pun punya- juga berpikir demikian. Mereka punya kepentingan untuk membereskan masalah-masalah negara kita. Mereka punya expertise, mereka punya kemampuan, mereka punya, tinggal komitmennya aja nih, kita Yes. sama-sama mau nggak. Tapi memang pemerintah jangan menyudutkan hacker-hacker itu juga. Iya. Ya, Udah bantu kita gitu kan. diajak ya, jangan dibilang seolah-olah mereka tuh punya konotasi negatif. Mereka harus disalurkan, difasilitasi, Yes. diajak. Yes. Itu mungkin salah satu cara ya, Mas. Bisa Menurut kan saya kemudian sih. solusi itu dilakukan, Mas Rudi? Mestinya bisa, dan di beberapa negara maju yang saya tahu confirm ahli-ahli IT security kita nyebutnya ya. Kalau di Yes, Indonesia itu cyber security. kalau ahli IT security itu terkesan harus lama dikenal, diakui segala macam. Akhirnya jadi hacker aja biar cepat dikenal. terkenal. Betul. Nah, salahnya adalah karena penyebutan hacker itu. Nah, kalau di luar IT security yang memang bisa ngebobol pihak A, pihak B itu mereka langsung infokan
Dan begitu dilihat recordnya dan caranya segala macam memang di luar kebiasaan atau dianggap dia jenius, dia hire. Dia hire. Dan itu sangat banyak, misalnya salah satunya Kevin McNick di dunia yang paling ngetop hacker yang dicari FBI. Ujung-ujungnya dia menjadi konsultan security FBI. Yes. Gitu. Oke, jadi ada caranya. Next, solusi apa lagi yang bisa ditawarkan, Dev? Ya, pertama memang yang paling menarik adalah alarm sosial sebenarnya. Saya sepakat dengan Kak Sarah bahwa memang sosialisasi bahwa judi ini berbahaya banget karena kamu bisa jadi kena hutang, kalau udah hutang pusing puyeng lalu kamu akan melakukan banyak hal yang lain, belum lagi bunuh diri, belum lagi kalau keluarga bisa cerai berai dan sebagainya. Gak banyak cerita tentang itu. Kalaupun ada yang bercerita, followernya ada berapa banyak dibandingkan mereka yang serius bahkan meng-hire orang-orang dengan follower yang banyak. Untuk Jadi mempromosikan judi online banjirnya itu. informasi itu nggak seimbang. Oke. Nah, kita akan nanti bahas bagaimana solusi dan juga tips untuk lepas dari cengkraman candu judi online. Tetaplah bersama kami.